Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mensketsa grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan beberapa informasi. Salah satunya adalah dengan menentukan titik optimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, perlu kalian ingat bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau dapat juga dituliskan menjadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, contoh yang pertama adalah kita akan mensketsa grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 4. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu bentuk kurvanya atau biasanya disebut parabola. Karena nilai a-nya 1 positif, sehingga kurvanya akan terbuka ke atas. Selanjutnya langkah kedua, menentukan perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu x, yang berarti nilai y-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan apakah perpotongan grafik fungsi tersebut akan memotong dengan sumbu x, kita harus tahu terlebih dahulu nilai diskriminannya. Karena nilai y sama dengan 0, sehingga fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 4 akan menjadi suatu persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Maka nilai diskriminan dari x kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0 adalah, ingat kembali rumus diskriminan itu adalah b kuadrat kurang 4ac, di mana nilai b-nya adalah 5, a-nya 1, serta c-nya 4. Substitusikan semua koefisien dari fungsi tersebut ke dalam rumus diskriminan menjadi 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. 5 kuadrat dari nilai b kuadrat kurang 4 dari rumus kali 1 dari nilai koefisien pada x kuadrat dan kali 4 dari nilai c-nya. Nah, dikerjakan seperti biasa. 5 kuadrat sama dengan 25 kurangi dengan 4 kali 1 4 kali 4 16. 25 kurang 16 sama dengan 9. Nah, di sini nilai diskriminannya 9. Artinya diskriminannya lebih dari 0. Berarti fungsi tersebut akan memotong sumbu x. Untuk menentukan titik potongnya, kita dapat gunakan rumus kuadratik, yaitu negatif b plus minus akar diskriminan per 2a. Substitusikan nilai b dan nilai diskriminannya serta nilai a ke dalam rumus menjadi negatif 5 plus minus akar 9 dari nilai diskriminannya 9 per 2 kali 1 karena nilai a-nya 1 sama dengan negatif 5 plus minus akar 9 3 per 2, sehingga akan ada dua nilai x. X1 adalah negatif 5 tambah 3 dibagi dengan 2. Negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Sehingga titik potong yang pertama, atau dapat kita tuliskan titik koordinatnya adalah A, itu adalah negatif 1,0. Dari x1 nya negatif 1 dan nilai y-nya 0. Untuk x2 nya negatif 5 kurang 3 dibagi dengan 2. Negatif 5 kurang 3 sama dengan negatif 8, kita bagi dengan 2 sama dengan negatif 4. Titik koordinat yang kedua, atau kita dapat tulis titik koordinat B, yaitu negatif 4,0. Negatif 4 dari x2-nya, 0 dari nilai y-nya. Lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu y. Nah, perpotongan grafik terhadap sumbu y berarti nilai x-nya 0. Nah, jika kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi menjadi x kuadrat itu sama dengan 0 kuadrat karena nilai x-nya 0, tambah 5 kali 0, tambah 4 sama dengan 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4. Sehingga titik koordinatnya, kita misalkan titik koordinat C sama dengan 0,4. Selain itu, pada video sebelumnya telah menyimpulkan bahwa untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y dapat kita lihat dari nilai konstannya, yaitu 0,c. Artinya nilai c-nya adalah 4. Jadi tanpa mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi, dapat kita ketahui perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu y itu adalah 0,4. Dilihat dari nilai konstannya. Nah, langkah keempat yaitu menentukan titik optimum. Nah, titik optimum itu terdiri dari dua, yaitu sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, untuk sumbu simetri kita gunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a.
Nah, di sini kita substitusikan nilai B dan nilai A. Dalam fungsi nilai B-nya 5, berarti negatif 5 negatif dari rumusnya per 2 kali 1 karena nilai A-nya 1. Negatif 5-nya tetap dibagi dengan 2 kali 1 per 2. Nah, negatif 5 per 2 ini kalau dibuat ke dalam desimal jadinya negatif 2,5. Untuk menentukan nilai optimum dapat digunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, disubstitusikan nilai diskriminannya sebelumnya kita dapatkan adalah 9. Kemudian negatifnya dari rumus per 4 kali 1 karena nilai A-nya 1. Negatif 9 per 4. Nah, sehingga titik optimumnya kita misalkan titik koordinat D adalah negatif 5 per 2, negatif 9 per 4. Selanjutnya setelah kita gunakan 4 langkah tersebut, berikutnya adalah langkah terakhir yaitu mensketsa grafiknya. Nah, di sini ada titik koordinat yang kita peroleh pertama tadi adalah negatif 1,0, negatif 4,0, 0,4, negatif 5 per 2, negatif 9 per 4, dan nanti titik bantunya adalah negatif 5,4. Nah, mengapa negatif 5,4? Pada sketsa kita akan peroleh. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik-titik koordinatnya. Negatif 1,0 itu berarti titik koordinat A-nya adalah di negatif 1,0. Yang kedua negatif 4,0, ini tadi titik B, negatif 4,0. Kemudian titik C 0,4, kemudian titik D negatif 5 per 2, negatif 9 per 4. Nah, di sini negatif 5 per 2 itu adalah negatif 2,5 jika dibuat ke dalam desimal, dan negatif 9 per 4 itu adalah negatif 2,25. Nah, selanjutnya negatif 2,5 itu berarti angkanya di antara negatif 2 dengan negatif 3, itu setengahnya. Kita perkirakan di sini ini adalah negatif 2,5. Kemudian negatif 2,25 itu berarti di antara 2 dan 3, tetapi agak mendekati angka 2. Kita perkirakan di sini negatif 2,25. Kemudian hubungkan menggunakan garis putus-putus. Ini adalah titik D atau titik optimumnya negatif 5 per 2, negatif 9 per 4. Nah, kemudian untuk menentukan titik bantunya, kenapa sampai negatif 5,4? Dari sumbu simetrinya, kita tarik garis melewati titik pada sumbu X, yaitu sumbu simetrinya adalah negatif 5 per 2. Kita tarik garis. Selanjutnya, sumbu simetri X sama dengan negatif 2,5 ini artinya kita dapat mengibaratkan titik C atau titik potong, karena dalam hal ini titik potong yang akan kita cerminkan 0,4 ini akan kita cerminkan dengan garis X sama dengan negatif 2,4, atau kita akan menghitung jarak dari 0,4 ke garis X sama dengan negatif 2,5. Nah, untuk menghitungnya boleh dari bawah. Di sini jaraknya adalah 1, 2,5. Kemudian berarti jarak dari X sama dengan negatif 2,5 ke titik bantunya juga pasti adalah 2,5. Nah, kenapa sama? Ingat, sumbu simetri itu membagi areanya sama besar, maka jaraknya pasti akan sama. Setengah, 1, 2. Nah, kemudian kita dapatkan titik X-nya, yaitu negatif 5. Nah, di sini karena yang kita cerminkan atau kita akan pantulkan atau kita akan dapatkan titik bantunya dengan mencerminkan titik C sama dengan 0,4 ini, maka tarik garis putus-putus atau kita hubungkan X negatif 5 dengan Y 4. Maka di sini titik bantunya E sama dengan negatif 5,4. Nah, setelah itu kita akan hubungkan semua titik yang berkaitan. Ingat, untuk menghasilkan gambar yang bagus, sebaiknya mensketsanya menggunakan pensil dan pelan-pelan agar terbentuk kurvanya nanti kelihatan membagi dua area sama besar. Maka hasil sketsanya akan seperti pada gambar. Nah, di sini perhatikan, jika kalian mensketsa grafiknya dengan rapi, maka sumbu simetri tersebut akan membagi area kurva atau area parabola membagi dua sama besar. Oke, untuk lebih memahami contoh mensketsa grafik fungsi yang pertama,
Silakan sketsakan grafik fungsi kuadrat x kuadrat kurang 4x kurang 12 menggunakan langkah-langkah yang sebelumnya menjelaskan. Selanjutnya kita akan mensketsa grafik fungsi y sama dengan negatif 4x kuadrat tambah 8x tambah 5. Nah, langkahnya sama dengan langkah sebelumnya. Tentukan terlebih dahulu bentuk kurvanya. Dalam hal ini nilai A-nya sama dengan negatif 4. Berarti karena nilai A-nya negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Langkah kedua, menentukan apakah grafik fungsi tersebut memotong terhadap sumbu X, yang berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Maka fungsi tersebut akan menjadi suatu persamaan kuadrat negatif 4x kuadrat tambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Untuk menentukan apakah grafik tersebut memotong sumbu X, maka tentukan terlebih dahulu diskriminannya. Ingat, rumus diskriminan adalah b kuadrat kurang 4ac. Jadi substitusikan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Di sini nilai A-nya negatif 4, B-nya 8, C-nya 5. 4 ini dari rumusnya. Nah, selanjutnya selesaikan seperti biasa. 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. Di sini negatif kali negatif itu hasilnya positif. 4 kali 4 16 kali 5 80. 64 tambah 80 sama dengan 144. Karena diskriminannya lebih dari 0, berarti grafik fungsinya memotong sumbu X. Nah, mengapa dikatakan lebih dari 0? Karena nilai diskriminan dari fungsi tersebut adalah 144. Untuk menentukan nilai X-nya, dapat digunakan rumus kuadratik, yaitu negatif B plus minus akar D per 2A. Substitusikan nilai yang berkaitan dengan variabelnya. Negatif B, berarti negatif dari rumus, B-nya tadi 8, plus minus akar 144 dari nilai diskriminannya dibagi dengan 2 dikali negatif 4 dari nilai A. Hasilnya negatif 8 plus minus akar 144 itu sama dengan 12 dibagi dengan negatif 8 dari 2 kali negatif 4. Nah, maka X1 nya adalah negatif 8. Kita ambil tanda tambah pertama, yaitu negatif 8 tambah 12, hasilnya 4 dibagi dengan negatif 8. Nah, di sini 4 per negatif 8 dapat kita sederhanakan dengan masing-masing kita bagi dengan 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Nah, penulisan negatif itu dapat diletakkan di tengah. Maka untuk titik koordinat yang kita peroleh pertama adalah negatif 1/2, 0. Negatif 1/2 dari nilai X dan 0 dari nilai Y sama dengan 0. Untuk titik koordinat yang kedua, kita ambil untuk X kedua, kita ambil operasi pengurangannya. Negatif 8 kurang 12 itu negatif 20 dibagi dengan negatif 8. Di sini negatif dibagi dengan negatif, dapat kita hilangkan tanda negatifnya. Nah, kemudian kita sederhanakan, masing-masing dapat kita bagi 4. 20 bagi 4 5, 8 bagi 4 2. Maka titik koordinat yang kedua, titik potong untuk sumbu X-nya adalah 5/2,0. Langkah ketiga, menentukan grafik fungsi terhadap sumbu Y. Sebelumnya telah menjelaskan bahwa grafik fungsi terhadap sumbu Y berarti nilai X sama dengan 0. Untuk menentukan grafik fungsi tersebut memotong sumbu Y dapat kita lihat dari nilai konstantanya, yaitu 5. Sehingga nilai koordinat yang ketiga atau kita dapat tulis titik koordinat C sama dengan 0,5. Nah, langkah keempat adalah menentukan titik optimum yang terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetrik dapat digunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B per 2A berarti negatif B-nya 8 per 2 kali A-nya negatif 4. Negatif 8 dibagi dengan 2 kali negatif 4 itu negatif 8. Negatif 8 bagi negatif 8 sama dengan 1. Nah, langkah setelah menentukan sumbu simetri, berikutnya kita tentukan nilai optimumnya menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Berarti negatif dari rumus, diskriminannya sebelumnya kita peroleh 144 per 4 kali negatif 4. Sama dengan
negatif 144 dibagi dengan 4 kali negatif 4 itu negatif 16. Di sini sesama negatif dapat kita hilangkan, 144 dibagi 16 itu 9. Atau untuk menentukan nilai optimum juga dapat langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 yang kita peroleh ke dalam fungsinya, yaitu negatif 4x kuadrat tambah 8x tambah 5. Substitusikan nilai X sama dengan 1 sehingga hasilnya adalah negatif 4 kali 1 kuadrat tambah 8 kali 1 tambah 5 sama dengan negatif 4 kali 1 kuadrat. Ingat, kita pangkatkan terlebih dahulu. 1 kuadrat itu 1 kali negatif 4 tambah 8 kali 1 8 tambah 5. Selesaikan seperti biasa, negatif 4 tambah 8 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi dapat menggunakan rumus, dapat juga mensubstitusikan nilai X yang diperoleh ke dalam fungsi untuk menentukan nilai optimumnya. Sehingga titik optimum dari fungsi tersebut adalah 1,9, dari X-nya 1, Y-nya 9. Titik koordinat yang kita peroleh di langkah-langkah sebelumnya adalah titik koordinat pertama negatif 2,0, B 5/2,0, C 0,5, D 1,9, dan titik bantunya adalah 2,5. Mengapa titik bantunya 2,5? Akan terlihat pada saat mensketsa. Negatif 1/2. Negatif 1/2 itu artinya kalau dalam desimal adalah negatif 0,5,0. Nah, X-nya negatif 0,5 itu berarti angkanya di antara 0 dan negatif 1. Setengah dari 0 dan 1 itu adalah kita perkirakan di sini. Kemudian negatif 0,5,0 itu berarti di sini adalah titik A. Kemudian titik B 5/2 itu adalah 2,5,0. Berarti angkanya ada di antara 2 dan 3. Setengahnya kita perkirakan di sekitar sini. Ini adalah nilai B. Kemudian nilai C-nya 0,5. Kemudian nilai D-nya 1,9. Ini adalah titik optimumnya 1,9, di mana titik optimum 1,9, 1 adalah sumbu simetrinya, 9 adalah nilai optimum. Nah, perhatikan, untuk mendapatkan titik bantunya, kita tarik garis dari sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 1. Kita tarik garis yang melewati sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri itu adalah garis yang melewati titik pada sumbu X. Sumbu simetri X sama dengan 1. Yang akan kita cerminkan pada sumbu simetri itu adalah nilai C atau titik potongnya tadi, 0,5. Kemudian untuk mencerminkannya, kita menghitung jarak dari C ke garis X sama dengan 1. Boleh dihitung dari bawah atau boleh dari titik C-nya. Di sini kita hitung jaraknya 1 langkah, maka dari cermin ke bayangannya juga 1 langkah. Sama dengan 2,5. Mengapa jadi 2,5? Karena pada saat kita hubungkan titik koordinatnya, X-nya 2, Y-nya 5. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik koordinatnya. Ingat, untuk mensketsa grafik yang baik, maka sumbu simetri akan membagi dua kurva menjadi sama besar. Nah, hasil sketsanya akan seperti pada gambar. Perhatikan, sumbu simetrinya X sama dengan 1 akan membagi dua area kurva menjadi sama besar. Kurva bagian kiri dan bagian kanan. Nah, untuk lebih memahami contoh yang kedua, silakan sketsakan grafik fungsi kuadrat negatif 3x kuadrat tambah 10x kurang 8. Selanjutnya kita akan mensketsa grafik fungsi Y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 10. Langkahnya sama dengan langkah sebelumnya, yaitu pertama tentukan dulu bentuk kurvanya atau bentuk parabolanya. Perhatikan di sini nilai A-nya 1, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Kenapa? Karena 1 bernilai positif. Kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yang berarti nilai Y sama dengan 0, maka fungsi tersebut akan menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 10 sama dengan 0. Ini akan menjadi suatu persamaan kuadrat. Untuk menentukan apakah fungsi
fungsi tersebut memotong sumbu X dengan melihat nilai diskriminannya. Perhatikan rumus diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC, berarti kita mensubstitusikan nilai B, A, dan C-nya. Di sini nilai B-nya negatif 6, dipangkatkan 2 dari B kuadrat, kurang 4 dari rumus, kali 1 dari nilai A, kali 10 dari nilai C. Selesaikan seperti biasa, negatif 6 kuadrat itu sama dengan 36. Ingat, jika kita memangkatkan suatu negatif dengan pangkat yang genap, hasilnya adalah positif. Kurang 4 kali 1, 4, kali 10, 40. 36 kurang 40 sama dengan negatif 4. Perhatikan, nilai diskriminannya negatif, artinya diskriminannya kurang dari 0. Sehingga grafik fungsi X kuadrat kurang 6X tambah 10 tidak memotong sumbu X. Langkah ketiga, menentukan perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu Y. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, perhatikan nilai konstantanya. Di sini konstantanya 10. Maka perpotongannya adalah 0,10. Ini kita misalkan titik koordinat yang pertama. Berikutnya menentukan titik optimum. Di sini titik optimum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Substitusikan nilai A dan B-nya. Di sini negatifnya dari rumus, B-nya negatif 6 per 2 kali A-nya 1. Perhatikan negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah kita peroleh nilai sumbu simetrinya, tentukan nilai optimum menggunakan beberapa cara ya. Salah satunya yaitu menggunakan rumus negatif B per 4A. Negatif kali diskriminannya tadi negatif 4 per 4 kali 1. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Atau untuk menentukan nilai optimum juga bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 yang sebelumnya diperoleh ke dalam fungsi. X kuadrat itu 3 pangkat 2 dari nilai X nya 3 kurang 6 kali 3 tambah 10. 3 pangkat 2 itu 9 kurang 6 kali 3 18 tambah 10. Maka titik optimumnya adalah 3,1. Langkah berikutnya adalah mensketsakan grafik tersebut dari titik-titik koordinat yang diperoleh. Tetapi sebelum itu silakan sketsakan grafik fungsi negatif 4x kuadrat tambah 8x kurang 7 menggunakan langkah-langkah yang telah memberikan sebelumnya. Titik koordinat C sampai G ini adalah titik bantu. Nah, mengapa demikian? Untuk mensketsa grafik fungsi tersebut, semakin banyak titik koordinat yang diperoleh atau semakin banyak titik koordinat yang diketahui, maka bentuk sketsanya akan semakin bagus. Mengapa demikian? Pertama, untuk menentukan titik bantunya, pertama adalah kita masukkan titik A dan B ke dalam koordinat kartesiusnya. Di sini nilai A 0,10, berarti di sini nilai A 0,10, B 3,1. Sini nilai B 3,1, di mana sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Di sini sumbu simetrinya X sama dengan 3. Tarik garis melewati angka 3 pada sumbu X. Selanjutnya untuk menentukan titik bantunya, di sini dapat kita hitung jarak dari titik potong 0,10 ke sumbu simetrinya X sama dengan 3. Di sini jaraknya ada 1, 2, 3. Maka jarak dari sumbu simetri ke titik bantunya juga adalah 3. 1, 2, 3. Maka di sini dimisalkan titik G. Mengapa titik G? Karena ada beberapa titik nanti yang akan kita tentukan. Titik G-nya 6,10 dari koordinat titik pada sumbu X-nya 6 dan titik pada sumbu Y-nya 10. Maka titiknya 6,10. Nah, untuk 2,2 ini kita misalkan titik koordinat berikutnya adalah 2,2. Titik berikutnya adalah di sini titik C. Penulisan titik C, D, E, F, G ini dapat kita tentukan sendiri ya. Nah, kemudian kita cerminkan titik C 2,2 ini ke sumbu simetrinya X sama dengan 3. Di sini jaraknya 1, maka berikutnya adalah jaraknya adalah itu juga diperoleh titik koordinatnya adalah misalkan titik koordinat D itu 4,2. Di sini titik
pada sumbu X-nya yang kita ambil adalah 1, 2. Untuk menentukan titik bantunya, setelah titik X yang kita ambil 2, kita ambil titik X-nya 1. 1,5. Mengapa 1,5? X-nya 1. Substitusikan nilai X tersebut ke dalam fungsi X kuadrat kurang 6X tambah 10. Nah, kalau kita substitusikan berarti 1 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 10. 1 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 10 sama dengan 1 dikurang 6 tambah 10. 1 kurang 6 negatif 5 tambah 10, 5. Maka koordinatnya untuk X nya 1 itu adalah 1,5. Kita misalkan di sini 1,5. Nah, kenapa tadi C-nya 2,2? Karena jika kita ambil X-nya 2, substitusikan ke dalam fungsinya, kita akan peroleh nilai Y-nya 2. Setelah kita dapat titik bantu berikutnya adalah 1,5, hitung jarak dari titik E ke sumbu simetrinya itu adalah 2. Maka dari sumbu simetri ke jarak titik bantunya juga ada 2. 1, 2. Maka titik bantu berikutnya, kita misalkan titik F itu adalah 5,5. Kenapa 5,5? Dari titik pada X-nya 5 dan titik pada Y-nya 5. Nah, setelah kita dapatkan titik bantunya, hubungkan titik A sampai G tersebut untuk mendapatkan kurvanya. Ingat, kurva yang baik adalah pada saat mensketsa, maka akan terlihat ukurannya sama besar dilihat dari hasil bagi sumbu simetrinya. Akan terlihat seperti pada gambar. Oke, untuk lebih memahami cara mensketsa grafik fungsi kuadrat, silakan kerjakan latihan soal yang telah memberikan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.